Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, karena kemarin saya sempat baca komen ya di postingan sebelumnya tentang analisis sentimen menggunakan model Indobert. Itu ada yang minta untuk dibuatkan analisis sentimen menggunakan algoritma SVM atau support vector machine. Nah, eh, saya sudah buatkan gitu. Prosesnya cuman ini lebih eh, banyak ya yang harus dijalani gitu ketimbang kita pakai modal Indobert. Terkait akurasi atau ketepatan dalam hasil dari analisis sentimen itu balik lagi nanti teman-teman sendiri akan menilai kira-kira lebih bagus yang mana nih, apakah pakai bagus yang punya Indobert atau yang SVM ini gitu. Cuman SVM ini eh, agak tricky sebetulnya teman-teman, ketika memang teman-teman model SVM ini itu pengen hasilnya itu lebih sesuai gitu. Kuncinya itu ada di dataset. Jadi dataset teman-teman itu harus balance, dalam artian itu harus seimbang ya antara dataset yang positif, kemudian yang negatif ataupun yang sentimen yang netral gitu. Jadi jangan sampai dataset kalian itu nggak balance nih, atau nggak seimbang gitu ya. Jangan sampai berat atau lebih banyak yang positifnya atau bahkan sebaliknya lebih banyak negatif atau lebih banyak netral. Jadi mungkin saya bisa saranin untuk yang eh, dataset ini itu harus balance gitu. Jangan sampai ada lebih berat sebelah gitu. Karena nanti eh, balik lagi hubungannya itu kalau AI itu kan dia belajar berdasarkan data ya. Kalau data yang diajarkan itu lebih banyak positif, maka dia akan lebih banyak belajar terkait data untuk sentimen yang positif. Nah, maka ketika kalian coba untuk masukkan data testing gitu ya untuk sentimennya, bisa jadi yang eh, kalimat negatif itu hasilnya adalah positif gitu. Karena memang AI-nya itu kalian berikan pelajaran yang banyaknya itu adalah data positif. Jadi kuncinya sebenarnya di data set balik lagi. Pun kalau setelah data setnya udah balance terus kalian udah seimbang tapi hasilnya belum sesuai, itu bisa jadi ada di sisi konfigurasi dari pemodelannya gitu. Itu sih ya. Tapi yang utama itu biasanya di dataset. Itu sih mungkin untuk awalan ya penggunaan SPM. Jadi kalian nanti bisa pertimbangin lah ya lebih bagus yang mana gitu. Sebenarnya selain SVM atau Indobot itu ada model lain kayak kalian misalkan pakai LSTM itu deep learning tuh dia. Yang saya pernah pakai sih sejauh ini ya saya coba itu lebih LSTM gitu yang benar-benar worth it gitu untuk kita pakai. Gitu. Tapi balik lagi ya ke teman-teman masing-masing penilaiannya soal bagus yang mana sih model yang kita pakai gitu ya. Oke, di sini saya akan sharing prosesnya tapi nggak akan ngoding bareng baris per baris atau eh, apa codingnya bener-bener dari nol banget ya. Ngoding bareng nggak, karena itu akan makan waktu yang cukup lama gitu. Jadi saya udah siapin codingannya seperti biasa, nanti linknya itu ada di deskripsi ya. Ini saya akan jelasin alurnya aja atau prosesnya ya terkait codingan yang udah kita buat di sini. Nah, ini saya untuk modeling dulu jelasinnya, baru nanti tahap deployment. Di sini saya pakai Flux. Metodenya sama kayak Indobert, untuk Flux-nya tampilannya pun sama, hanya model yang berjalan itu berbeda ya. Kalau kemarin Indobert, nah ini kita pakainya SVN. Itu aja sebetulnya. Cuman tetap ada perubahan konfigurasi di bagian deployment-nya gitu. Nah, sekarang kita langsung bahas saja untuk pemodelannya ya. Jadi sebelum kita lakukan modeling, itu ada proses untuk pre-processing text-nya. Lalu kemudian ada labeling-nya. Kita bahas untuk pre-processing text-nya dulu. Nah, sebelum itu kita karena pakai Google Colab, kalau Google Colab itu koneksinya kan langsung ke eh, Google Drive gitu ya. Maka kalian harus tentunya menyimpan data-datanya atau datasetnya itu di Google Drive. Terus kemudian koneksikan Google Colab ini itu ke Google Drive-nya kalian. Nah, kurang lebih susunnya seperti ini teman-teman. Ini datasetnya saya masih pakai dataset untuk terkait IKN, ya, Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan IKN. Nah, ini kurang lebih seperti ini strukturnya. Jadi di sini ini adalah text processing-nya, atau juga di dalam itu ada proses untuk modeling AI-nya. Terus kemudian datasetnya itu disimpan di sini di folder data. Ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya untuk susunannya.
Nah, terus kemudian di dalam data ini itu juga ada beberapa dataset lain kayak ini ada leksikon positif, terus kemudian juga ada leksikon negatif, ya. Terus kemudian di sini ada dataset clean, ya. Terus kemudian di sini ada polarity, terus ini ada positif, ada negatif. Ini nanti akan saya jelasin sambil berjalan ya. Tapi eh, kita akan bahas dulu pertama teks processingnya dulu. Gitu. Oke, sekarang yang harus kalian lakuin itu pertama koneksiin dulu Google Drive-nya. Itu cara dengan menuliskan code ini. Atau kalian bisa langsung klik di bagian sini, terus klik ini, nanti dia akan otomatis muncul code ini. Gitu. Nah, setelah ini muncul, kalian bisa langsung running. Atau kalian bisa langsung ketik shift enter gitu. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ya notifikasi. Kalian sambungin aja ke Google Drive. Terus kemudian ini kan email ya, email yang kalian pakai. Kalian langsung klik aja. Atau email yang kalian pakai di Google Drive-nya gitu. Klik lanjut, terus ini di okein aja lanjut, nanti dia akan berjalan. Nah, kalau misalkan dia udah connect, nggak ada error, biasanya di sini akan ada muncul untuk data Google Drive kalian gitu. Nah, anggaplah kalian udah koneksinya. Sesederhana itu sebetulnya. Nah, ini udah connect ya. Mending kalian koneksin dulu. Jadi biar, nah ini udah connect ya, data Google Drive-nya itu ada di sini. Cuman kalian pasti akan pusing nyari filenya kan ya. Ini pasti akan banyak banget di sini tuh ya. Nah, kalian tinggal yang kalian butuhin itu adalah nanti letak dataset kalian yang akan kalian trainingkan ke model FVM-nya itu. Nanti saya akan kasih tahu untuk caranya. Nah, pertama kalian import beberapa library yang dibutuhkan. Di sini ada Pandas, terus ada NumPy, Matplotlib, terus kemudian juga ada Sastrawi tentunya pakai dan NLTK ini juga butuh ya. Terus ada schedulernya juga, ML16 plottingnya untuk confusion metric nanti untuk evaluasi model ya. Ini yang kalian butuhkan gitu. Gitu. Ini nanti langsung kalian running aja. Nah, ini nanti akan seperti ini hasilnya. Terus ketika udah runningin package yang kalian butuhin, kalian langsung ke bagian ini. Ini adalah untuk load datasetnya atau memberitahu si sistem Google Colab-nya ini bahwa ini adalah letak dataset yang kalian pengen gunain untuk training AI-nya. Kampus Merdeka Jilid 2. Code Kampus Merdeka ini ya. Kemudian analisis. Ini. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Eh, jadi kalian harus cari ini di sini. Jadi syarat saya untuk letak Google Drive-nya itu jangan sampai yang sulit dicari gitu. Jadi biar kalian mudah nyarinya. Nah, ini ketika kalian udah nih ada nih udah ketemu gitu ya untuk datanya, kalian bisa langsung klik bagian sini, terus kemudian kalian bisa langsung klik bagian salin jalur. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya biasanya copy paste gitu ya. Ini klik aja, lalu kemudian kalian langsung paste ke sini. Paste ke sini. Nah, seperti ini gitu. Ya, tuh teman-teman. Jadi kebetulan kalau saya emang udah banyakkan data ya. Jadi memang lebih kompleks banget. Nah, kalau teman-teman saya saranin yang gampang ya, nyimpen filenya gitu ya, yang gampang. Biar nanti kalian gampang untuk mencarinya pas di sini. Gitu. Oke, itu teman-teman untuk load datasetnya. Terus ini adalah untuk memanggil atau membaca dataset yang udah kalian load di Google Colab. Nah, ini adalah hasilnya. Ini kan masih banyak yang ada beberapa tanda baca, terus kemudian ada kata yang eh, nggak bermakna gitu ya. Nah, nanti di dalam eh, proses ini, itu kalian ada text processing. Jadi pertama itu ada cleaning text, itu dia menghapus mention, hashtag, terus kemudian menghapus link, menghapus nomor gitu kan, itu kan nggak bermakna gitu katanya. Jadi itu akan dihapus gitu. Terus kemudian ada proses scaffolding. Ini adalah mengubah semua karakter dalam
teks itu menjadi huruf kecil semua. Karena kan pasti tweet itu beragam, ada huruf besar, huruf kecil, campur gitu. Sedangkan untuk memproses itu, kita harus mensamaratakan semua, menghuruf kecilkan semua gitu teks itu. Nah, itu ada prosesnya scaffolding. Terus kemudian ada proses tokenisasi, ya. Di sini itu pemisahan string dari teks itu menjadi daftar token masing-masing atau kata gitu ya. Nah, terus kemudian ada filtering text. Jadi kita menghapus topot atau kata imbuhan gitu yang kita mengembalikan kata itu ke dalam kata dasar gitu. Itu ada filtering text di situ. Terus kemudian ada stemming. Jadi di sini ada pengurangan satu kata menjadi kata dasar. Ini sama prosesnya di bagian filtering juga gitu. Cuman ini lebih ke eh, detailnya lagi. Gitu. Di sini ada stemming text, kemudian ada two sentence. Ini setelah dipisah kalimat itu menjadi kata, terus kemudian case folding, terus kemudian dilakukan stemming gitu ya. Nah, itu akan dirangkai lagi ke dalam sebuah kalimat gitu. Tapi kalimat ini udah clear nih, kata-katanya itu udah pertama menghilangkan beberapa kata imbuhan, terus kemudian juga menghapus tanda baca yang enggak bermakna atau mungkin juga menghapus alamat web gitu ataupun angka. Kemudian akan digabungin lagi menjadi sebuah kalimat. Itu ada proses to sentence. Nah, ini adalah kita membuat beberapa metode namanya ya yang nanti atau function. Nah, ini akan kita gunain nantinya gitu. Nah, ini adalah tahap membuat function untuk pre-processing text. Kemudian di bagian sini itu adalah tahap penggunaan function yang tadi udah kita buat gitu. Ini adalah proses untuk task prosesnya itu adalah di sini. Nah, setelah proses ini berjalan, itu akan di-save di sini ya. Nah, di dalam folder data. Makanya di sini ada data clean ya. Di sini nih. Data clean. Nah, itu adalah data setelah dilakukan pre-processing text. Tuh. Nah, ini prosesnya eh, beragam tergantung lama sebentar ya. Jadi beragam lama atau sebentar itu tergantung data yang kalian proses. Semakin data kalian banyak gitu, ribuan misalkan. Nah, itu akan lama. Jadi teman-teman gak usah kaget kalau misalkan dia loadingnya lama banget, tungguin aja teman-teman. Karena itu memang dia lagi diproses. Nah, kalau data kalian sedikit, misalkan cuma 100, itu nggak nyampe sejam sih, itu harus sudah selesai. Tapi kalau misalkan lebih dari 100 sampai 500 misalkan datasetnya, yaitu kalian nanti bisa sampai bahkan 3 jam. Saya pernah pre-processing datasetnya itu sekitar 500 tweet. Nah, itu bisa nyampe 3 jaman lebih gitu. Nah, jadi teman-teman nanti nggak usah panik ya kalau misalkan lama di bagian pre-processing text ini. Karena memang cukup makan waktu gitu. Oke, itu untuk proses pre-processing ya. Terus kemudian selanjutnya kita melakukan labeling teman-teman. Jadi analisis sentimen itu kita harus labelin data-datanya nih. Karena kan kita data ini untuk dilatih ke model AI-nya atau model SVM-nya ini. Jadi kita harus labeling kasih tahu nih eh, apa namanya mana kalimat yang positif itu seperti apa, terus kemudian kalimat yang negatif itu seperti apa tweetnya gitu. Nah, kita harus labeling. Caranya itu ada dua cara. Pertama kita labeling secara manual atau ada secara yang nggak manual gitu, atau secara otomatis. Nah, di sini saya pakai cara secara otomatis gitu. Kelebihan kurang ini gimana untuk kali ini? Jadi kalau secara manual ya itu harusnya lebih ini ya lebih baik ya hasilnya untuk labeling karena kan kita sendiri gitu yang melihat gitu untuk tiap-tiap kalimatnya. Jadi kita bisa pastiin oh kalimat ini maksudnya negatif nih. Jadi kita langsung labelnya negatif gitu. Tapi kalau secara otomatis seperti ini bisa jadi ada data yang harusnya positif itu terlabelnya negatif. Tapi balik lagi teman-teman gitu nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Cuman ini saya coba ambil cara cepat ya, jadi secara otomatis. Tapi hasilnya sejauh ini sih nggak terlalu jauh ya dari yang diharapkan gitu. Masih oke lah untuk labeling otomatis ini gitu. Ya. Oke. Cara ini itu menggunakan leksikon bahasa Indonesia. Jadi eh, proses ini itu dia mengcompare eh, kalimat atau kata yang ada di dalam dataset tweet dengan kayak semacam perpustakaan kata gitu ya. Jadi ada perpustakaan kata untuk negatif yang di sini. Nah, ini ada leksikon positif,
terus kemudian ada negatif. Ini adalah kumpulan kata-kata positif, kemudian kumpulan kata-kata negatif gitu di sini. Nanti si leksikon negatif dan positif ini akan dikomparasikan dengan apa tweetnya itu. Jadi akan dicocokkan nih, nanti akan dihitung eh, di misalkan di satu tweet gitu ya, di situ ada kata negatifnya berapa nih, itu akan dicocokkan eh, dia memvalidasi positif negatif itu si mesinnya ini, itu dia melihat dari daftar kata yang ada di leksikonnya itu, teman-teman. Nah, itu kurang lebih proses untuk labeling ini dengan leksikon ini, gitu. Nah, itu adalah proses yang berjalan di sini. Nah, nanti dia akan di-save nih setelah berhasil di labeling, gitu. Nanti di hasilnya itu adalah di sini. Ini positif dan juga negatif untuk datasetnya, gitu. Nah, terus kemudian juga akan ada hasilnya itu berupa dataset polarity. Polarity itu maksudnya adalah yang sudah di labeling teman-teman. Nah, ini juga akan dipisahkan data untuk positif dan juga data untuk negatifnya. Jadi ada tiga hasil nantinya di situ dalam proses ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini hasilnya ya akan di-save seperti ini di sini. Ini dalam bentuknya dataset polarity.csv gitu. Nah, ini adalah total untuk positifnya ada sekitar 1.500 negatif ya, negatif 1.500, positifnya itu 1.000, netral itu ada 500-an. Nah, saran saya sih harusnya datasetnya itu kalau bisa kalian harus balance gitu ya, harus sama positif negatifnya gitu. Nah, ini adalah hasilnya, ini ada polaritinya ya atau sentimennya gitu. Kalian bisa ganti aja sebetulnya polarity ini jadi sentimen, jadi kalian tinggal rubah kolom ini nih ya. Kolom polarity ini jadi sentimen gitu. Nah, oke, berarti ini tahap labelingnya udah selesai. Ini lama nggak makan waktunya lumayan sih teman-teman. Balik lagi tergantung dataset kalian banyak atau nggak. Semakin banyak semakin lama gitu. Tapi kalau kalian punya laptop yang spesifikasinya itu tinggi, itu bisa aja sebentar. Balik lagi tergantung pertama data, kedua juga resource yang kalian pakai itu bagus atau enggak gitu. Oke, ini selesai. Terus kemudian ini adalah hasilnya ya. Kalau divisualisasikan, jadi untuk negatifnya ada 49%, terus positifnya ada 34%, dan netralnya ada 16%. Ini adalah sentimen terhadap kebijakan IKN. Ya, ini data saya ambil tahun 2021 kemarin, ya, 2021-an. Ini adalah hasilnya. Ini respon masyarakat itu lebih banyak negatif ternyata, ya. Ada 49%. Positifnya itu ada 34% dan netralnya itu 16% gitu. Balik lagi ini secara otomatis, jadi kalian boleh nanti cek lagi hasilnya seperti apa. Kalian bisa rubah, sesuaikan lagi. Kalian tinggal eh, buka aja di sini ya, dataset polarity. Kalian bisa rubah kalau yang harusnya ternyata positif nih, ternyata dia negatif di labelingnya. Kalian bisa rubah di situ. Gitu. Nah, ini adalah hasil untuk secara otomatisnya ya. Terus kemudian ini untuk membaca eh, hasil dari polaritinya ya. Sini. Terus ke bawah lagi ini adalah untuk yang negatif. Tadi yang di atas ini adalah positifnya. Ini adalah yang negatif. Ini adalah kata-kata kalian bisa cek di sini. Gitu. Terus kemudian ini adalah untuk visualisasi pakai word cloud ya. Ini adalah hasilnya. Jadi word cloud ini adalah metode untuk menghitung kata yang paling banyak muncul itu kata apa sih di dalam data kita. Di sini ada salah satu ada IKN, ada Bangun Negara ya. Di sini terus kemudian ada IKN Nusantara, ada rakyat ya. Itu yang kata yang paling banyak muncul ya atau yang dominan. Jadi semakin besar ukuran katanya itu berarti kata itulah yang sering muncul di dalam dataset yang kita punya. Oke, itu udah. Terus kemudian di sini ada juga masih workload, tapi di sini kita pisahkan untuk negatif itu apa sih yang paling banyak itu di sini, dan positif itu apa yang paling banyak katanya di dalam tweet negatif dan positif. Tuh. Nah, itu udah selesai teman-teman untuk pre-processingnya. Sekarang kita di sini masuk untuk modeling di sini. Nah, ini adalah package yang kita butuhkan ya dalam proses modeling ini. Terus kemudian ini adalah dataset yang udah clean ya teman-teman, atau dataset polarity-nya nih di sini yang udah siap dipakai. Jadi jangan pakai dataset yang kalian belum dibersihkan atau dataset yang awal itu, bukan, tapi dataset yang dipakai untuk training model AI ini itu dataset polarity gitu.
Terus bisa scroll ke bawah di sini ini menggunakan text clean ya sebagai fitur polarity untuk labelnya di sini ya untuk konversi label numerik yang di sini jadi kita beri tanda kalau negatif itu -1, netral 0, positif itu 1 gitu. Terus ini adalah untuk FIDF-nya ini menjadi membagi data set ya menjadi testing training ya. Terus kemudian di sini ada menyimbangkan data menggunakan smooth, jadi biar datanya balance ya. Ini salah satu cara saya untuk membuat data itu jadi balance agar model AI kita itu belajar itu enggak berat sebelah gitu ya. Oke. Terus kemudian setelah itu ini adalah model yang akan kita latih. Ini adalah model SVM. Nah, di sini kasih model SVM-nya gitu. Terus kalau ke bawah ini adalah hasil dari training modelnya. Nah, ini nanti model itu akan disimpan dalam bentuk pickle ya. Ini ada model SVM, sentimen, dan juga di sini adalah TF-IDF yang nanti kita butuhkan gitu ya. TF-IDF sudah disebutin ya ini berfungsi untuk apa? Udah kita bahas di video sebelumnya. Nanti kalian bisa lihat apa itu TF-IDF di situ. Ini dua ini yang akan kita pakai. Dan ini adalah hasil eh, evaluasinya, teman-teman. Eh, Masih jauh dari kata bagus ya. Ini kalian nanti bisa sempurnain lagi. Nah, ini teman-teman untuk penjelasan eh, proses modelingnya. Ya, selanjutnya kita coba untuk bahas untuk backend deploymentnya. Ini adalah bagian deploymentnya, teman-teman. Nggak panjang sih ya, pendek. Ini adalah model yang kita pakai. Ya, ini yang belum kita pakai. Terus kemudian proses cleaning text juga kita tetap cantumkan di sini. Ya, kita cantumkan di sini. Terus kemudian ini adalah model yang kita load ya. Tadi yang udah kita. Jadi ketika kalian udah selesai kan itu disimpan nih. Jangan lupa kalian download terus kalian masukin di dalam project kalian di sini. Ya, saran saya lebih baik sejajar dengan codingan kalian. Jadi biar gampang untuk mengetahui letak filenya gitu. Terus kemudian di sini kita buat function atau metode untuk predict sentimennya ya di sini. Terus kemudian kita panggil si modelnya ya. Kita panggil modelnya. Terus model ini itu akan memproses transformer text-nya di sini. Transformer text itu berisi tentang dataset yang udah divektorisasi tidak menggunakan TF-IDF yang tadi sudah kita buat. Nanti hasilnya itu akan ditampilkan di sini. Kalau dari sini positif, negatif, netral, dan nanti akan dibaca di bagian front end, di bagian sini. Gitu. Nah, ini summarize ya, ini hasilnya. Terus ini ada untuk bagian table ya, di bawah. Nah, itu kurang lebih, teman-teman, untuk eh, analisis sentimen menggunakan SVM ya. Semoga ngebantu teman-teman untuk codingannya, teman-teman bisa eh, lihat di deskripsi ya. Nanti saya cantum gitu. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.